Baik, selamat sore. Di sini saya Niko Ardial Mizi, NIM 2210 117623. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan wawancara. Itu perkembangan dunia saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang industri. Hal ini terdapat pada persaingan yang semakin ketat. Akhirnya industri atau perusahaan yang ada bagian upaya dilakukan untuk menjadi industri perusahaan yang terbaik. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam posisinya. Baik manajemen produksi, manajemen pemasaran, sumber daya manusia, maupun keuangan. Selain itu, manajemen operasi merupakan fungsi manajemen yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu adalah hakikat manajemen operasi. Manajemen operasi atau dalam pengertian luas dinamakan dengan manajemen produksi. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa-jasa produksi barang atau jasa yang berlimpah, berupa di bawah ini: koordinasi dan pengawasan manajer operasi, yaitu perlunya manajemen operasi. Mengapa manajemen operasi perlu dipelajari secara khusus? A. Manajemen operasi salah satu dari 3 fungsi organisasi: fungsi produksi, keuangan, pemasaran, dan secara integrasi berhubung dengan semua fungsi bisnis lainnya. Oleh karena itu, manajemen operasi mempelajari cara mengatur diri dan usaha yang produktif. B. Ini mengatur cara barang dan jasa dihasilkan. Fungsi produksi merupakan semen yang menciptakan produk yang kita konsumsi. 2. Itu adalah perlunya pembelajaran manajemen operasi. Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar perlunya dipelajari manajemen operasi, antara lain sebagai berikut. Pertama itu adalah prinsip manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematik dalam melihat operasi dalam organisasi. Manajemen operasi sudah menjadi isu biasanya industri maupun faktor ataupun industri jasa. Pemahaman tentang pengelola organisasi dengan production modern akan memudahkan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem perusahaan atau organisasi. Yang C itu adalah sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Namun pembahasan ini berfokus pada tahun 2000 terakhir. Asal usul manajemen operasi itu adalah dalam mempelajari manajemen operasi, mesin terbilang mudah, namun sejarahnya dapat dikatakan unik, kaya, dan menarik. Electric Y dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang terdapat di bongkar pasang. Selanjutnya, produksi Tony dikenal sebagai bapak ilmu manajemen, menyambungkan ilmu seleksi karyawan. Tidak hanya Tony, Carey, dan lain-lain. Dengan demikian dapat beberapa peluang yang tersedia untuk manajemen operasi, di antara lain sebagai berikut. Itu pertama itu manajemen pabrik, yaitu sebuah divisi perusahaan Fortune 1000 mencairkan manajemen pabrik di wilayah
Horse. Pabrik ini memasuk peralatan galangan kapal untuk pasar konvensional. Beberapa syarat yang harus dipenuhi calon karyawan manajemen antara lain: yang pertama itu adalah pengalaman dalam manajemen pabrik, termasuk keahlian di bidang perencanaan, produksi, manajemen, pembelian, dan persediaan. Yang B itu memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi yang baik. Itu distributor pembeli. Distributor memakan yang sangat terkenal mencari agen pemakaian yang berpengalaman untuk mendukung penjualan makanan yang sangat meningkat. Yang ketiga itu yang keempat itu konsultan memperbaiki proses. Sebuah perusahaan konsultan yang telah berkembang mencari konsultan untuk mendesain dan menerapkan produksi serta rencananya pengurangan suatu siklus dalam proses barang dan jasa. Yang kelima itu adalah manajer mutasi. Beberapa posisi manajer mutasi tersedia dan pada fasilitas proses pengerjaan dinotivasi. Yang kelima itu manajer dan perencanaan rantai pasokan, tanggung jawab termasuk pengorganisasian kontrak dan bina hubungan jangka panjang dan dengan pemasok. Yang keenam itu bagian kerja didasarkan konsep yang sangat sederhana. Yang ketujuh itu pembukaan bagian. Menurut case pembukaan yang sudah dipraktekin di Venesia, yaitu ketika kemudi kapal perang yang dibuat untuk dapat bertukaran. Yang kedelapan itu revolusi industri. Revolusi industri pada dasarnya merupakan perkara tentang manusia dan tenaga mesin. Kooperator manajemen operasi bertanggung jawab tentang kritis masa kini dan masa depan. Pada akhirnya terdapat kesimpulan bahwa pasar telah berubah dari lokal ke global dan permintaan telah bergeser dari produk standar menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan customer.